warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan Lingkungan di Sekolah. Saya Denisa Margareta sebagai pemateri 1 dan Devi Lestari sebagai pemateri 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PKLH dalam pendidikan. Kata pendidik secara bahasa datang dari pentagodik, yaitu pait yang artinya untuk serta, agogos yaitu artinya menuntun anak. Sedangkan secara istilah pengertian pendidikan adalah suatu sistem pengubahan sikap serta perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha pengajaran atau khusus. Yang dimaksud dengan kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Hingga ketahuan yang berhubungan dengan ekonomi sosial dan politik. Sedangkan yang dimaksud dengan penduduk yaitu warga negara dan orang asing yang tinggal di negara tersebut. Menurut para ahli, pengertian PKLH dalam pendidikan, satu, menurut anonim, yaitu pendidikan lingkungan tidak akan merubah situasi dan kondisi lingkungan yang rusak menjadi baik. Terus, memberikan pelatihan lingkungan kepada mahasiswa akan menghasilkan masyarakat yang sadar akan betapa pentingnya keadaan lingkungan yang seimbang untuk kehidupan yang sempurna. Terus yang ketiga itu peran PKLH dalam pendidikan. Menurut pemateri pendidikan lingkungan adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Terus urgensi PKLH dalam pendidikan. Pendidikan yang dimaksud dalam memahami fenomena lingkungan hidup adalah suatu pendidikan yang dapat menumbuh kesadaran lingkungan pada peserta didik melalui proses pembelajaran di dalam lingkungan sekolah, sehingga pendidikan mengenai lingkungan yang diajarkan tersebut akan menumbuhkan kemampuan seseorang untuk menyadari hubungan antara aktivitas manusia dengan keadaan lingkungan sekitarnya untuk menciptakan lingkungan yang lestari. Namun sebelum sampai pada ketetapan bertindak, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu satu, yang pertama, kesiapan dalam bertindak. Terus yang kedua, pengetahuan tentang strategi bertindak. Yang ketiga, pengetahuan tentang isu, dan yang keempat, faktor-faktor kepribadian seperti sikap, fokus kontrol, dan tanggung jawab individu. Terus, pendidikan lingkungan hidup secara umum bertujuan untuk membangun individu dan masyarakat yang mampu merawat dan mengembangkan lingkungan yang berkualitas dan mencegah permasalahan lingkungan di masa depan. Secara khusus, pendidikan lingkungan menekankan kepada 5 tujuan. Yang pertama itu kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan partisipasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Devi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Lestari dari kelompok 11 bersama pemateri 1 yaitu Denisa Margareta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Denisa Margareta yaitu pemateri 1, yaitu tentang faktor-faktor yang mendukung dan penghambat PKLH dalam pendidikan. Yang pertama ada kebijakan. Kebijakan sekolah tentang pendidikan lingkungan memuat 5 komponen, yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Proses kebijakan pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan
kegiatan aksi lingkungan. Yang ketiga ada pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Yang keempat, faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan sekolah tentang pendidikan lingkungan yang meliputi A. Faktor internal, yaitu semangat warga sekolah, sarana, prasarana, dan pendanaan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu adanya kerjasama dan adanya pemberian bantuan. Yang selanjutnya yaitu ada pendidikan lingkungan hidup melalui pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran yang inovatif dengan metode yang berpusat pada siswa memiliki keragaman model. Pembelajaran yang menurut partisipasi aktif dari siswa. Metode-metode tersebut yaitu A. Berbagi informasi dengan cara curah gagasan, diskusi kelompok, diskusi panel, simpasium, dan seminar. Yang kedua ada belajar dari pengalaman dengan cara simulasi, bermain peran, permainan, dan kelompok teman. Yang C yaitu pembelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara studi kasus, tutorial, dan lokakarya. Selanjutnya ada pendidikan lingkungan hidup kepada siswa sekolah agar salah satu alternatif masalah lingkungan pendidikan. Di sini ada lingkungan hidup perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Kemampuan dalam memecahkan masalah ini mempunyai beberapa keterampilan yang diperoleh untuk memecahkan masalah. Yang diantaranya yaitu yang pertama berkomunikasi. Di sini ada berkomunikasi melalui mendengarkan, berbicara di depan umum, menulis secara persuasif, dan desain grafis. Yang kedua ada investigasi, yaitu merancang survei, studi pustaka, melakukan wawancara, dan menganalisa data. Yang ketiga yaitu keterampilan bekerja dalam berkelompok, yaitu kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan kerjasama. Selanjutnya ada keuntungan PKLH dalam pendidikan. Yang pertama, dapat memberikan informasi-informasi kepada siswa-siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Yang kedua, dapat memberikan kesadaran kepada siswa-siswa akan pentingnya lingkungan hidup. Yang ketiga, dapat mengetahui seberapa besar rasa sensitivitas siswa-siswa terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Yang keempat, memberikan keterampilan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku, motivasi, dan komitmen yang diperlukan untuk bekerja sama secara individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.